Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Listina Juanda dari Prodi D4 Teknik Komputer dan Jaringan dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai multi protokol label switching atau yang biasa kita sebut dengan MPLS. Nah, langkah pertama yang harus kita perhatikan dalam konfigurasi ini adalah membuat sebuah topologi. Nah, untuk topologinya sendiri dapat kita lihat pada gambar atau pada layar. Di sini ada 10 buah router, yang mana masing-masing router ini kita hubungkan menggunakan interface Giga Ethernet. Yang mana di sini ada router dengan nama PE1 dan PE2. Ini merupakan router BGP-nya, sedangkan P1 sampai dengan P8 merupakan router MPLS. Nah, setelah kita buat topologinya seperti pada gambar, maka yang harus kita lakukan atau yang harus kita perhatikan juga adalah mengenai tabel hostname dan IP address-nya. Yang mana di sini dapat kita lihat ada beberapa router yang menggunakan banyak interface dan ada juga beberapa router yang hanya menggunakan satu interface saja. Kemudian router-router ini dilengkapi dengan alamat loopback 0. Setelah itu, maka yang kita lakukan setelah melakukan topologi, maka yang harus kita lakukan adalah konfigurasi IP address pada masing-masing routernya. Untuk P1, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah masuk ke config terlebih dahulu untuk melakukan konfigurasi. Selanjutnya, kita ketikkan perintah interface gigabit Ethernet 0/0, yang mana ini kita ambil dari tabel hostname di sini 30/0. Maka yang kita masukkan adalah gigabit Ethernet 0/0. Kemudian diikuti dengan IP address-nya 192.168.3.2 dengan alamat subnet max 255.255.255.252. Kemudian kita ketikkan perintah no shutdown agar konfigurasi interface yang kita gunakan tetap berada dalam posisi up. Kemudian selanjutnya setelah konfigurasi IP address, maka yang kita lakukan adalah konfigurasi IP address untuk loopback 0-nya. Yang mana di sini loopback 0 untuk P1 adalah 50.50.10 seperti yang ada pada tabel. Maka kita langsung saja ketikkan perintah IP address 50.50.50.10 dengan alamat subnet max 255.255.255. Ini juga kita lakukan untuk P2 sampai dengan PE2. Kita ikuti saja yang ada pada tabel hostname dan IP address-nya. Nah, setelah kita konfigurasi semua router atau ke 10 router, maka kita bisa mengecek konfigurasinya dengan menggunakan perintah show IP interface brief. Maaf ada typo. Show IP interface brief. Nah, inilah konfigurasi beberapa interface yang kita gunakan. Ini adalah gambar atau interface yang kita gunakan di router P3. Di sini dia menggunakan gigabit Ethernet 0/0, 1/0, 2/0, dan juga IP loopback-nya. Nah, dia di sini berada dalam keadaan up. Untuk yang berada dalam keadaan down ini memang kita tidak melakukan konfigurasi. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan konfigurasi IP address, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah konfigurasi OSPF pada masing-masing router dengan menggunakan perintah router OSPF 10. Nah, ini dia merupakan perintah untuk mengaktifkan router OSPF pada proses ID, yang mana OSPF 10 ini merupakan proses ID-nya. Proses ID yang digunakan untuk semua router atau ke 10 router ini adalah proses ID 3.
Kemudian kita lanjut dengan perintah network 192.168.3.2. Ini merupakan alamat IP address yang terhubung secara langsung pada router yang sedang kita konfigurasi. Kemudian diikuti dengan 0.0.0.3 yang merupakan wildcard masknya, sedangkan area 0 ini merupakan area backbone. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk loopback-nya dengan network 50.50.10. Kemudian diikuti dengan alamat wildcard mask dan juga area backbone-nya. Konfigurasi OSPF ini kita lakukan juga untuk ke semua router. Nah, untuk melihatnya kita bisa menggunakan perintah show IP route. Show IP route. Dapat kita lihat tabel routingnya seperti pada gambar di atas. Selanjutnya, setelah konfigurasi OSPF pada masing-masing router, maka selanjutnya yang kita gunakan adalah konfigurasi BGP. Berhubung karena di tabel atau topologinya yang termasuk dalam router BGP hanya PE1 dan PE2, maka yang kita konfigurasi di sini hanyalah PE1 dan PE2-nya. Di sini ada perintah router router BGP 655.0 yang mana nilai 655.0 ini merupakan nilai AS dari router PE1, sedangkan netbor 50.50.2 ini merupakan alamat loopback dari PE2. Nah, kemudian kita update sort loopback dulunya. Hal yang sama kita lakukan juga untuk PE1, akan tetapi alamat loopback yang dimasukkan adalah alamat loopback dari PE1 itu sendiri. Nah, untuk melihat hasil konfigurasi BGP-nya, maka langsung saja kita buka di PE1 dengan menggunakan perintah show IP BGP summary. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa netbor ini adalah 50.50.2 yang merupakan alamat loopback dari PE2 dengan menggunakan versi 4 dengan alamat AS655.0 yang dikirim datanya adalah 0 dan diterima juga 0 dengan status aktif. Seperti itu. Kita juga bisa mengeceknya untuk PE2 dengan hal yang sama dengan menggunakan perintah show IP BGP summary. Untuk melihat netbor-nya, kita bisa menggunakan perintah show IP BGP netbor. Nah, dapat kita lihat di sini BGP netbor-nya adalah 50.50.2 dengan remote AS655.0 dengan menggunakan BGP version 4 dan remote dengan ID 00.0. Bedanya antara show IP BGP summary dan netbor ini dia lebih lengkap, infonya lebih lengkap dibanding ketika kita mengetikkan perintah show IP BGP summary. Konfigurasi BGP, maka hal yang dilakukan adalah konfigurasi MPLS-nya. Untuk bagian MPLS di sini yang perlu kita ketahui adalah interface apa saja yang kita gunakan pada router tersebut yang nantinya akan kita konfigurasi MPLS-nya. Untuk P1, karena kita menggunakan interface G0/0, maka yang kita konfigurasi adalah interface G0/0, kemudian diikuti MPLS IP. Sedangkan untuk P2-nya, kita menggunakan 4 interface, yaitu G0/0, G1/0, G2/0, dan G3/0. Maka inilah yang akan kita konfigurasi MPLS-nya. Begitu juga dengan P3 sampai dengan PE2. Kita harus memperhatikan interface apa saja yang kita gunakan. Kemudian untuk melihat hasil konfigurasi MPLS-nya dapat kita gunakan perintah show MPLS forwarding table, maka muncullah info-nya seperti berikut. Ada label organisasi, prefix, dan web labelnya, dan beberapa info lainnya.
selanjutnya kita akan melakukan uji konektivitas. Di sini uji konektivitasnya masih dalam keadaan normal. Yang mana di sini kita melakukan ping. Untuk PE1 kita masukkan IP loopback dari PE2, sedangkan untuk PE2 kita masukkan IP loopback dari PE1. Makanya di sini sukses dengan rate 100%. Selanjutnya kita akan melakukan cek untuk jalur datanya. Di sini untuk PE1 kita lakukan hampir sama dengan perintah ping. Kita masukkan jalur data dengan IP loopback dari PE2-nya, sedangkan untuk PE2 kita masukkan IP loopback dari PE1-nya. Maka muncullah beberapa jalur data seperti yang terlihat pada gambar. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan uji coba. Yang mana uji coba pertama di sini akan kita lakukan salah satu interface-nya dimatikan. Nah, sebelum kita matikan, kita perlu melihat terlebih dahulu tabel routingnya. Di sini dapat kita lihat di tabel routingnya ini ada beberapa info, yang mana dapat kita lihat bahwa jalur dengan metrik terendah ada beberapa, yaitu ada P4.0, 5.0, 6.0, dan 7.0. Akan tetapi di antara metrik terendah ini hanya 192, 168, dan 4.0 yang memiliki 2 jalur data. Maka inilah yang akan kita gunakan nantinya. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah mematikan salah satu interface yang terhubung dengan 192.168.4.0. Nah, di sini yang kita pilih adalah interface P2 yang terhubung dengan network 192.168.4.2 dengan interface gigabitnya 2/0 yang akan kita matikan untuk sementara. Nah, caranya adalah interface G3.0, kemudian kita ketikkan perintah shutdown. Ini adalah perintah untuk mematikan interface yang sementara. Nah, setelah kita matikan, maka kita lihat lagi tabel routingnya. Maka muncullah hasil seperti yang terlihat pada gambar bahwa jalur yang sebelumnya 2 ini berubah menjadi 1. Kenapa? Karena interface-nya telah kita matikan. Nah, untuk percobaan kedua, mohon maaf, setelah itu kita lihat terlebih dahulu lagi MPLS forwarding command-nya. Tidak ada perubahan. Nah, selanjutnya untuk percobaan kedua, di sini di percobaan kedua yang kita lakukan adalah mematikan satu router. Di sini yang kita matikan routernya di sini adalah router P2. Nah, dapat kita lihat bahwa dalam keadaan normal 2 router dengan nilai cost terendah yaitu P2 dan P3. Akan tetapi router yang akan kita matikan di sini adalah router P2. Kemudian kita lihat terlebih dahulu cek IP-nya antara PE1 dan P2 dengan menggunakan perintah show IP route. Terlihat tabel routing terlihat pada gambar di atas. Dapat kita lihat bahwa dari tabel routing di atas IP loopback 0 P2 yaitu 50.50.20 sudah dihapus dari tabel routing. Kenapa? Karena itu IP loopbacknya setelah kita hapus, makanya jalurnya itu menghilang. Nah, kemudian kita akan melakukan pengecekan jalur lagi, apakah dia masih melewati jalur yang sama atau jalur sebelum kita matikan routernya, ataukah akan berpindah jalur setelah kita matikan routernya. Langsung saja kita lihat dengan menggunakan perintah traceroute. Kita masukkan untuk PE1 IP loopback dari PE2, sedangkan PE2 nya IP loopback dari PE1. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa terjadi perubahan jalur data setelah router P2 nya kita matikan. Hal ini terjadi karena P2 menjadi salah satu jalur yang digunakan oleh PE1 dan P2 dalam berkomunikasi. Sebelum router 2 atau router P2 dimatikan, terdapat 3 jalur yang menghubungkan PE1 dan PE2. Namun ketika telah dimatikan, maka yang tersisa hanya 2 jalur saja.
Eh, Kemudian untuk analisa file workshopnya, di sini terlihat bahwa selama proses capture data berjalan, pengiriman hello paket dan keep alive protokol LDP antara kedua router terus berjalan. Kemudian untuk proses ping dari router P1 ke P2 juga telah berjalan dan muncul seperti pada gambar, serta proses traceroute-nya juga terlihat seperti pada gambar. Dari proses traceroute ini terlihat bahwa adanya pengiriman paket ICMP dari router P1 ke beberapa router lainnya seperti router P3, P2, P7, dan PE2. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.